Assalamualaikum Sobat Muslim semuanya, aku Zaki Taleb, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Brunei Darussalam. Di episode kali ini aku akan mengajak kalian untuk ikut aku berkeliling melihat suasana ibu kota dari negara Brunei Darussalam, yaitu Bandar Seri Begawan. Aku barusan keluar dari asrama karena aku tinggal di asrama yang ada di kampus atau University Islam Sultan Syarif Ali. Sekarang aku mau berangkat ke halte bus untuk menunggu bus yang berangkat ke Bandar Seri Begawan. Di Brunei Darussalam sendiri lebih mudah ya untuk para pejalan kaki, karena pejalan kaki sendiri di Brunei Darussalam dihormatin atau dihargain. Jadi setiap orang yang mau nyebrang ataupun yang jalan di trotoar, mereka selalu mengurangi kecepatan mereka, dan setiap yang mau nyebrang selalu diberi jalan gitu. Dan alhamdulillahnya juga di sini pejalan kakinya tertib. Jadi orang-orang yang mau nyebrang ya mereka nyebrang di jalurnya. Ini aku mau menuju ke halte bus yang ada di sekitar The Mall. The Mall itu mall terbesar di Brunei Darussalam yang berada di Gadong. Cuaca di Brunei Darussalam cukup panas ya, karena berada di Borneo, jadi lumayan panas. Kita cukup jarang menemukan motor di sini karena rata-rata di sini menggunakan mobil, dan mobil di sini bukan sebagai bentuk kemewahan bagi mereka, tapi kebutuhan. Karena rata-rata di sini kan jalannya jauh dan highway itu jalannya besar-besar. Terus rata-rata kalau pengendara motor itu kurang tersedia jalan, kurang tersedia jalur buat mereka. Jadi mereka di sini lebih memilih untuk beli mobil daripada motor, dan harga mobil di sini relatif lebih murah daripada negara-negara lain, dan motor justru malah lebih mahal, atau ada yang harganya mirip-mirip dengan mobil. Jadi mereka lebih milih mobil aja daripada motor, biar lebih terhindar dari panas ataupun hujan. Ini bandar. Baru kita dapat bus ini yang menuju ke bandar, karena tujuan kita sekarang mau ke Bandar Seri Begawan atau ibu kota dari negara Brunei Darussalam. Tarif yang harus kita bayar di sini untuk menuju ke pusat bandar atau Bandar Seri Begawan itu $1. $1 Brunei itu setara dengan Rp11.000. Kira-kira perjalanan kita dari Gadong menuju ke pusat bandar itu kurang lebih 15-20 menit. Sudah sampai di tempat pemberhentian bus.
sini banyak nomor-nomor bus ya, sesuai dengan warna dan jalurnya masing-masing. Sekarang aku mau menuju ke pasar yang ada di pusat bandar, karena teman aku mau beli sesuatu di pasar. Ini jalurnya Kampung Ayer, jadi kalau misalnya kita mau jalan ke Kampung Ayer, tapi kita mau berangkat dari sini itu bisa, karena di sini ada guide-nya, dan di sini juga bisa nampung orang atau drop off atau pick up point di sini. Nah, pasti nanti dikasih vest kayak gitu, vest keselamatan kayak gitu kan. Sini kita lihat rata-rata mobil di sini yang parkir dipakaikan shield kayak gitu, karena memang di sini cuacanya cukup panas ya. Dan tujuannya dipakai shield kayak gitu biar menjaga kabin mobil biar tetap dingin, biar nggak panas gitu plastiknya atau dashboard mobilnya. Ini dia pasarnya, dan di sini lahan parkirnya. Sebenarnya orang-orang yang parkir di sini nggak selalu mereka tujuannya buat belanja di pasar, tapi ada yang parkir di sini tapi mereka jalan lagi ke sana buat belanja sesuatu di sana. Kita lihat pasarnya seperti apa. Mungkin nggak terlalu beda jauh sama pasar-pasar yang ada di Indonesia, cuman di sini lebih tersusun rapi dan kebersihannya juga terjaga. Sama ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada berbumbu-bumbuan juga ada. Sini teman aku mau beli, ini teman aku dia mau beli apa sih namanya ini, kelapa diparut, nah gitu. Kalau tadi kita lihat di sini blok A, B, C itu menjual bahan-bahan dapur, bumbu-bumbu dapur. Tapi kalau misalnya kita lihat di sebelahnya blok F, G, di sini tempat untuk menjual berbagai macam jenis ikan ataupun ayam yang dipotong yang sekiranya berbau amis. Di sini jadi nggak digabung di satu tempat. Mungkin ini jadi alasan kenapa tempat ini terjaga kebersihannya dan tetap rapi. Di sini juga ada kedai runcit. Kedai runcit itu seperti pasar atau kedai-kedai kecil-kecil yang ada di Brunei, yang rata-rata penjualnya itu berasal dari India atau Bangladesh. Setelah dari pasar, kita lanjut berkeliling sekitar bandar. Di depan aku ini ada apartemen. Mungkin kalian lihat di sini lumayan tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, apartemen yang ada di Brunei ataupun seluruh gedung-gedung yang ada di Brunei, perkantoran, apartemen atau lain-lain, tingginya tidak melebihi dari tingginya menara masjid yang ada di Brunei. Karena kebijakan dari Sultan, tidak ada gedung ataupun bangunan yang melebihi dari tingginya menara masjid. Masih di daerah bandar. Sekarang aku berada di depan Pusat Sejarah Brunei, Pusat Kecemerlangan Sejarah dan Kesultanan Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Cukai Brunei Story Center.
Jadi tempat ini adalah tempat yang menyimpan seluruh sejarah Brunei dari zaman dulu sampai saat ini, dan seluruh kerjasama Brunei dengan negara lainnya tersusun rapi dokumentasinya di gedung ini. Makanya itu dinamakan Brunei History Building. Tidak jauh dari Brunei History Center atau Brunei History Building, di depannya juga terdapat gedung yang menjadi salah satu daya tarik turis. Tepat di sampingnya Brunei History Center terdapat bangunan alat kebesaran diraja. Seperti ini bangunannya. Bangunan ini dinamakan Royal Regalia Museum. Di dalam bangunan ini terdapat seluruh alat-alat kebesaran Raja Brunei Darussalam dari dulu sampai saat ini. Dan bagi orang-orang yang mau mendatangi atau mau berkunjung ke museum ini dikenakan tarif. Tapi ada beberapa museum di Brunei Darussalam yang free, hanya diwajibkan untuk menulis data tamu saja tanpa dikenakan tarif ataupun biaya untuk orang-orang yang mengunjungi museum itu. Megah ya gedungnya ya. Ini dia jadwal buka Museum Regalia bagi orang dewasa yang residen. Residen itu berarti menetap di Brunei. Ini ada Brunei IC Yellow. Yellow itu berarti penduduk asli Brunei. Kalau red itu permanent resident atau orang-orang yang keluar Brunei tapi udah nikah di Brunei dan sudah menetap di Brunei, itu memiliki IC merah. Tapi kalau IC hijau seperti aku, IC hijau itu student ataupun pekerja. Akan tetapi non-resident atau cuman pelawat, itu mereka dikenakan biaya Rp5 untuk tarif masuk ke museum ini. Dan masuk ke sini harus menyertakan IC atau identity card, ataupun bagi non-resident paspor. Dan pembayaran di sini diterima bagi orang-orang yang tidak memiliki uang Brunei. Mereka boleh membayar masuk ke museum ini dengan menggunakan uang Singapura, karena dolar Brunei dengan dolar Singapura itu sama. Jadi boleh dipakai di sini, dan uang Brunei sendiri boleh dipakai di Singapura. Tepat di depannya Royal Regalia Museum ada tempat atau lahan yang cukup luas, dan di situ diadakannya bazar setiap weekend atau setiap Sabtu malam atau Minggu malam. Sekarang aku ada di balai yang ada di Bandar Sri Begawan. Di sini menjadi tempat untuk perayaan acara negara. Tetapi di sini akan ditutup karena di sini dikelilingi oleh pagar. Jadi pagar-pagar ini akan ditutup jika tidak ada acara negara yang diselenggarakan di sini. Dan ini benar-benar kosong karena memang lagi nggak ada acara negara. Dan di sana, di situ terdapat tugu. Tugu itu selesai dibangun pada tahun 1970 sebagai peringatan pertukaran bandar negara menjadi Bandar Sri Begawan. Jadi pada zaman dahulu ibu kota dari negara Brunei Darussalam itu namanya Bandar Brunei, bukan Bandar Sri Begawan yang seperti sekarang. Tepat di sampingnya Balai Brunei Darussalam ada Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei ataupun perpustakaan. Simpel, ini perpustakaan negara, perpustakaan Brunei. Dan sekarang aku menuju ke Masjid Sultan Omar Ali Syaifuddin, dan di depan masjid tersebut ada Kementerian Al-Ehwal Ugama. Jadi orang-orang yang berada di gedung ini, merekalah yang mengurus seluruh masjid-masjid yang ada di Brunei Darussalam. Jadi tugas mereka salah satunya adalah
menetapkan satu tajuk ataupun judul bagi khotib Jumat, karena seluruh judul untuk khotib Jumat di seluruh masjid negara Brunei itu sama. Jadi kalau misalnya Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin membahas tentang kemerdekaan Brunei, otomatis masjid Brunei yang lainnya juga membahas hal yang sama atau judul yang sama. Ini pas di depan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Di depan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin terdapat peraturan seperti ini. Dan di sini betul-betul kosong, tidak ada yang melanggar peraturan tersebut dan hanya diperbolehkan bagi imam yang bertugas. Jadi disediakan tempat untuk imam yang boleh parkir di sini. Kalau udah sampai di bandar, semua wisata atau semua tempat-tempat yang bersejarah di Brunei atau daya tarik turis itu dekat atau gampang atau mudah dijangkau. Seperti belok ke kiri menuju Kampung Air hanya dalam 7 menit jalan kaki. Ada Royal Custom and Excise Building, Royal Regalia Building yang tadi barusan kita datangin. Ada juga The Old Lapau Lama Building. Buat yang masih bingung mau nyari angle yang pas atau angle terbaik buat foto di depan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, boleh nyebrang sedikit dari depan masjid itu menuju ke yayasan, dan di sini terdapat satu tempat yang lumayan tinggi ya daripada sekitar-sekitarnya itu. Jadinya di sini bisa menciptakan angle terbaik buat mengambil gambar dengan view Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Setelah mengambil gambar di depan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, jalan sedikit lagi sudah terlihat Kampung Ayer, yang di sana terdapat perumahan penduduk asli Brunei Darussalam, dan di situ juga terdapat jembatan yang lumayan menarik. Mungkin dari tadi kalian merhatikan kenapa penduduk Brunei kok cenderung sedikit ya, karena memang seluruh penduduk di negara Brunei Darussalam hanya mencapai 450.000 orang. Itu total seluruh penduduk negara Brunei hanya segitu, 450.000. Dan kalau diibaratkan 450.000 orang itu setara dengan satu kabupaten di Indonesia. Hari semakin panas, dan di depan aku Kampung Ayer, dan disinilah tempat pemberhentian boat atau perahu-perahu. Sini ada petunjuk keselamatan. Jadi sebelum kita naik ke perahu ini, kita dianjurkan untuk memakai safety vest. Di sini tempat pick up point, dan kita kalau ingin nyebrang dari sini, dari daerah sini, mau melihat suasana perumahan di Kampung Ayer, kita hanya dikenakan tarif sebesar $1 atau 11.000 untuk nyebrang ke sana. Nyebrang saja, nyebrang depan saja. Murah nggak kira-kira kalau nyebrang ke depan? Jadi kita bayarnya $1 Brunei. Ini paling jaraknya 1 kilo ya, 1 kilo aja nih.
kampung air sini juga terdapat museum. Sebenarnya kampung air sini nggak ada bedanya ya sama kehidupan yang orang-orang lain yang nggak tinggal di kampung air. Karena di kampung air sendiri juga ada restoran, juga ada museum, juga ada masjid di sini. Tetapi lahan parkir yang bagi penduduk kampung air tidak disediakan di kampung air itu, tapi ada disediakan di lahan khusus bagi orang-orang kampung air yang memiliki mobil atau kendaraan pribadi untuk mereka parkirkan di sana. Dan di sini Galeri Kebudayaan dan Pelancongan Kampung Air. Ini ada Kampung Air Walking Trail. Di sini jalur-jalurnya lah, di mana masjidnya, di mana ada balai, dan lain-lain. Ada restoran juga. Ini seperti inilah penampakan dari museum atau galeri yang ada di kampung air dan memang membahas tentang kampung air sendiri. Sekarang kita mau menuju ke jembatan Ripas namanya. Mau tahu Ripas itu apa? Kita menuju ke sana. Mereka sudah selalu standby di setiap pick up and drop point di sini. Mau tengok Ripas? Jembatan Ripas? Berapa? Nggak pusing. Habis dari Ripas balik terus ke situ. Rp5. Boleh? Penampakan jembatan Ripas seperti itu. Dari Indonesia. Tuan tinggal di kampung air. Tuan ini tinggalnya di kampung air, jadi beliau adalah penduduk asli Brunei. Jadi betul penduduk asli Brunei itu tinggalnya di kampung air. Iya. Kampung air, tapi sekarang banyak sudah pindah di darat. Oh, banyak yang udah pindah di darat ya. Di sini ada juga restoran, ada masjid. Dulu di kampung air banyak restoran, tapi sekarang banyak yang ada yang rubuh. Oh, Ada yang pindah, ada yang pindah sudah ke darat. Jadi pernah ada yang rubuh ya? Ada nih, beberapa rubuh. Oh, ini dulu restoran ini. Ini dulu nih kan tinggal sisa fondasi aja nih. Nah, dulu ini adalah restoran dan pernah rubuh jadinya. Nah, itu mungkin kelihatan 3 bulan yang lalu ini adalah restoran, tapi rubuh guys. Jadi sekarang udah nggak jadi restoran nih. Ini di belakang aku jembatan Ripas. Ripas ini Raja Istri Pangeran Anak. Jadi Raja Istri Pangeran Anak itu ada punya jembatan. Jembatannya ini ada juga di Brunei Muara ini. Mereka punya hospital karena di Brunei Darussalam sendiri ada 3 hospital. Salah satunya Hospital Ripas yang berada di Brunei Muara. Seperti inilah penampakan dari jembatan Ripas yang ada di Brunei Muara. Ini bukan jembatan yang paling panjang di Asia Tenggara ya, tapi jembatan yang paling panjang di Asia Tenggara itu ada di jembatan Sultan Omar Ali Saifuddin, atau biasa orang-orang Brunei sebut dengan jembatan Temburong. Ini karena kita masih siang nih ya, jadi matahari masih terik-teriknya, jadi kita kurang bisa menikmati. Tapi kalau misalnya kita datang ke sini setelah sholat asar, itu kita bisa lebih adem gitu, lebih sejuk kita menikmati pemandangan jembatan yang indah seperti ini. Keren ya bentuk jembatannya. Setelah melihat pemandangan jembatan Ripas dan waktu sudah menunjukkan sholat asar, jadi aku mau menuju ke masjid terdekat dari jembatan Ripas tersebut, yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, untuk melaksanakan sholat asar.
Dan setelah sholat asar, aku mau langsung menuju ke halte bus kembali untuk bisa dapat bus dengan jurusan Gadong, yaitu tujuan asramaku, tempat dimana aku tinggal. Karena kalau aku telat datang ke situ, kemungkinan busnya sudah tidak beroperasi lagi dan aku harus menggunakan alternatif lain untuk kembali pulang. Aku cukupkan segitu dulu untuk episode berkeliling ibu kota dari negara Brunei Darussalam, yaitu Bandar Sri Begawan. Sampai jumpa di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zaki Talib.